Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Viana Imoto Setukan dengan NIM 22011140028, mahasiswa semester 4 kelas D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membuat video resum dengan 4 topik, yaitu topik yang pertama manajemen usaha, topik yang kedua aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis, topik yang ketiga yaitu manajemen produksi dan pemasaran, dan topik yang keempat wirausahawan yang berhasil dan pengalaman sukses dan gagal dalam kewirausahaan. Baik, kita masuk pada topik kita yang pertama yaitu manajemen usaha. Manajemen usaha atau yang dapat disebut dengan manajemen bisnis adalah proses di mana perusahaan merancang, mengatur, dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Manajemen usaha juga melibatkan pembentukan lingkungan bisnis bagi karyawan dan pengusaha sehingga mereka dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi dengan sukses dan kompak. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan usaha, diantaranya yaitu dapat memilih bisnis yang fleksibel untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan. Kemudian manfaat yang berikut yaitu memiliki usaha yang berbadan hukum jelas, kemudian memiliki laporan keuangan serta memiliki perencanaan, pengembangan, dan operasional usaha yang jelas. Kemudian ada 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam memanajemen usaha, yaitu yang pertama, tahap identifikasi peluang bisnis, kemudian yang kedua tahap perencanaan bisnis, dan yang ketiga yaitu tahap perencanaan perasaan. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang manajemen usaha, pemilik usaha dapat menghadapi tantangan dan risiko yang ada di pasar dengan lebih baik. Selanjutnya topik yang kedua yaitu aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Nah teman-teman, legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting. Nah, mengapa dikatakan unsur yang terpenting? Karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Nah, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan yang dimana perusahaan tersebut harus dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Kemudian, setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak dibuatnya akte pendirian di depan notaris, selanjutnya diumumkan di berita negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Nah, apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya. Perusahaan yang mempunyai legalitas perusahaannya, maka pengusaha tersebut sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan perusahaannya seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, kemudian mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Yang berikut yaitu topik yang ketiga yaitu manajemen produksi dan pemasaran. Nah teman-teman, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian terhadap program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, ruang lingkup manajemen pemasaran yaitu yang pertama falsafah, yang kedua analisis pasar dan target pasar, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat sistem informasi pemasaran dan pengendalian pemasaran. Nah teman-teman, ada juga fungsi dari manajemen pemasaran yaitu manajemen pemasaran berfungsi sebagai analisis pasar dan menetapkan pasar sasaran. Kemudian tujuan dari manajemen pemasaran yaitu untuk menciptakan permintaan, meningkatkan keuntungan, kemudian menciptakan pelanggan baru dan memuaskan pelanggan.
Nah, kita masuk pada topik yang keempat, topik yang terakhir yaitu wirausahawan yang berhasil dan pengalaman sukses dan gagal dalam kewirausahaan. Nah, wirausahawan sendiri adalah sosok yang mencoba menavigasi perairan bisnis yang tak terduga dengan tujuan mencapai keberhasilan. Nah, namun dalam perjalanan mereka beberapa mampu mencapai puncak kesuksesan sementara yang lain terhempas oleh arus kegagalan. Nah, dalam menelaah perbedaan antara keduanya, beberapa aspek menjadi terang benderang. Dalam perjalanan menjadi seorang wirausahawan, baik kesuksesan maupun kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan. Nah, teman-teman, yang membedakan antara wirausahawan yang sukses dan yang gagal adalah cara mereka merespons dan belajar dari pengalaman tersebut. Wirausahawan sukses menggunakan setiap kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan wirausahawan yang gagal mungkin terjebak dalam pola-pola yang menghambat kemajuan mereka.